Gubernur ini kan kadang dia menang menjadi gubernur, Mm-mm. mungkin ada perbedaan partai politik di sana. Misalnya presidennya dari Gerindra, gubernurnya dari PDI Perjuangan. Sehingga hubungan antara pusat dan daerah itu menjadi clash karena dalam tanda kutip perbedaan partai politik. Sehingga ada ide muncul, ya udah presiden nunjuk gubernur aja sehingga program daerah dan pusat menjadi terhubung dengan baik. Jadi kuncinya adalah seberapa percaya kita pada DPR dan DPRD. Yang saya lihat selama ini yang jadi masalah keras, saya dan Anda kan sudah pernah mengalami proses pencalekan kan, calon legislatif. Yang buat kita sebenarnya menjadi masalah utama adalah money politics. Nah, ini kan kultur kita sebenarnya, dan ini nggak bisa diubah. Ketika dilarang, mereka akan marah. Ini cara kita untuk panen ya, kayak kalau pemilu begini, kalau nggak kan mereka nggak inget sama kita. Kembali lagi begitu. Padahal kan nggak boleh sebenarnya ya. Iya. Nah, ini yang harus kita, gimana caranya? Saya juga sebenarnya cukup putus asa ya dengan kondisi Indonesia ini. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di acara program Bocor Kasar. Sebelumnya kami mau mengucapkan selamat tahun baru 2026. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Yang sudah liburan, mudah-mudahan liburannya kemarin cukup menyenangkan. Ya. Dan kita datang lagi di Cokro TV 2026. Ya. Hari ini saya bersama dengan teman saya, Bang Ade Armando dan Mas Kajito Elkayani. Selamat datang, Bang. Halo. Datang. Halo. Selamat selesai liburan ya. Selesai liburan. Hari ini sebenarnya kita lagi bahas sesuatu yang sedang banyak dibahas oleh pimpinan-pimpinan partai politik. Bahkan sering diomongkan belakangan ini. Yaitu pemilu DPRD. Ini kenapa pemilu DPRD? Karena ada semacam usulan yang memang usulan ini datangnya dari Pak Prabowo langsung. Ya. Untuk katanya menghemat efisiensi kos, yaitu kepala daerah, bupati, wali kota itu dipilih oleh DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat. Dan yang sedang berjalan, yang seperti kita tahu berita yang beredar, ada beberapa yang melakukan penerimaan terhadap isu ini atau usulan oleh Gerindra ini. Salah satunya diterima oleh Partai Golkar. Bahlil ketika Rapimnas mendukung ide itu. Kemudian ada juga PKB yang mendukung ide itu. Kemudian ada partai-partai besar ya. Partai-partai parlemen. Nasdem juga ikut serta dalam mendukung itu. Nah, PAN ini lagi nggak tahu nih. Tapi belakangan katanya juga ikut dengan ide dan usulan itu. PSI belum tahu. Kita nanti tanya Bang Ade tentang PSI gimana. Kemudian yang menolak salah satunya ada PD Perjuangan menolak. Partai Buruh menolak. Ya. Dan sejauh ini yang masih belum punya sikap, PKS belum punya sikap. PSI juga masih belum punya sikap dan beberapa partai lain yang saya belum tahu sikapnya juga bagaimana. Tapi kita mulai dari ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut Bang Ade gimana Bang melihat ide atau kalau orang bilangnya itu nanti ada undang-undang paket politik baru tuh untuk pemilu. Bang Ade gimana melihatnya? Kalau saya tentu saja akan cenderung untuk menolak ya. Dalam artian begini. Tapi apa bukan PDI Perjuangan ya? Saya bermusuhan. Oke. Tapi agak sama narasinya menolak. Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Sebenarnya bermusuhan juga tidak, tapi bermusuhan dengan orang-orang tertentu di PDIP. Oke. Atau dimusuhi oleh PDIP. Abang nggak pernah musuhi orang musuhi abang. Orang musuhi saya. Oke. Saya bahkan digugat 201 miliar. Ini kenapa jadi cerita tentang masa lalu? Oke, kita bicara tentang pemilihan langsung atau melalui perwakilan ya. Iya. Kita tentu saja melihat bahwa di banyak negara pun sebetulnya tidak sepenuhnya sama ya cara pemilihan kepala pemerintahan ya. Yang paling gampang kita akan katakan bahwa di Amerika Serikat sendiri sebetulnya pemilihan langsung itu bukanlah sesuatu yang tidak diterapkan di sana ya. Dia di sana memilih electoral college namanya ya. Jadi para wakil masyarakat di electoral college itu lah yang memilih presiden. Tapi kan mayoritas negara demokratis di dunia sudah menerapkan, kecuali dia demokrasi parlementer ya. Kalau demokrasi parlementer memang perdana menterinya dipilih oleh parlemen. Nah, tapi umumnya negara yang menerapkan sistem presidensial gitu ya, itu memang menerapkan sistem pemilihan langsung. Dan saya tidak melihat bahwa
harga yang harus dibayar oleh pemilihan langsung ini terlalu mahal buat kita. Ya. Bahkan sebetulnya sangat bermanfaat karena kemudian masyarakat secara langsung memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya Di daerah tersebut. di daerah tersebut. Dia memilih para wakil rakyat, tapi dia juga memilih siapa yang jadi presiden, siapa yang menjadi gubernur, siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi wali kota. Jadi dia betul-betul mewakili pilihan rakyat. Nah sekarang kalau itu diganti dan kita serahkan kepada anggota DPR untuk memilih siapa yang akan menjadi anggota DPRD memilih siapa yang akan jadi tadi wali kota ya, bupati dan wali kota. Dan saya duga kalau itu sukses akan naik nanti anggota DPR memilih presiden misalnya. Itu kan artinya kewenangan rakyat untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin mereka menjadi sangat-sangat berkurang. Ya, dia hanya bisa memilih anggota DPR-nya. Anggota DPR-nya kemudian memilih siapa yang menjadi pemimpin. Buat saya itu tidak sehat. Ya, lebih baik sekarang ini tetap kita bertahan dengan sistem pemilihan langsung. Betapapun itu misalnya dikatakan harganya mahal. Saya punya ide tentang jangan itunya yang diubah, yang lain yang diubah. Apa tuh Bang? Nanti aja kita bicarakan. Tapi jawaban saya pertama adalah saya merasa bahwa sebaiknya tetap dipilih langsung. Oke, Mas Kajito gimana Mas melihat? Mas Kajito ini mendalami Bang isu tentang pemilu, apalagi DPRD yang bakal memilih kepala daerah ini. Mas Kajito gimana melihat? Saya melihat ada yang bilang gini Mas, satu-satunya keistimewaan yang dipunya oleh rakyat adalah bisa memilih. Masa kenikmatan itu diambil? Mas itu gimana melihatnya Mas? Ya dua-duanya sebenarnya punya kelemahan kalau di Indonesia ya. Kalau kita pilih perwakilan itu yang powerful nanti partai. Jadi partai itu benar-benar memegang masa depan negara. Jadi kalau ada partai yang dominan atau partai yang sangat berkuasa itu akan sangat menentukan jalannya republik ini. Itu sangat berbahaya karena akan segelintir orang akan mengatur negara. Tapi sebaliknya kalau kita menyerahkan pada pemilihan langsung, faktanya itu yang terjadi selain biayanya mahal, itu akan ada muncul namanya money politik ya. Itu yang mewabah di mana-mana. Dan kita nggak bisa menjamin bahwa sosok yang terpilih oleh masyarakat, terutama yang di daerah-daerah itu ya, wali kota, gubernur, itu adalah sosok terbaik. Karena sebagian misalnya klannya Ratu Atut misalnya, itu kan dinasti mereka aja yang terpilih di daerah mereka gitu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak dulu ya, dulunya begitu. Dan beberapa lah dinasti di Banten itu kan banyak. Nah ini kan contoh bahwa pemilihan langsung tuh memang punya kelemahan, terutama kalau di Indonesia ya, karena kita memang masyarakat kita bahkan ada ormas keagamaan yang mengatakan suap itu boleh gitu loh. Itu lagi. Artinya bahkan suap boleh, apalagi money politik. Siapa itu yang bilang? Ada. Saya nggak perlu ngomong, temennya Belmondo. Lanjut Mas Kajito. Oke. Jadi menurut saya memang sebagai seorang yang pernah mengikuti pemilu, Oh. saya keberatan tuh dengan mengatakan bahwa suap itu boleh. Iya. Makanya. Saya juga sangat keberatan, cuman saya memilih diam dulu. Silakan dulu Mas. Kok suap boleh? Diperbolehkan karena darurat katanya Bang. Oke, Gimana nanti daruratnya? ketika itu ngomongnya gini, kalau ketika kita mau ngajuin proyek dan proyek yang dihambat, menyuap dibolehkan ketika itu. Oh, itu kan bukan soal memilih. Bukan. Bukan memilih, bukan menghalalkan money politics dalam Bukan. politik. Tapi pada akhirnya itu. Dia menciptakan kedaruratan sendiri Bang. Nah. Darurat nih saya mau dipilih darurat. Ini kan sedekah. Pada akhirnya begitu Bang. Ya. Money politik dianggap sedekah. Oke. Itu kan gawat. Nah ini yang kultur kita, masyarakat kita nggak akan bisa kalau memang ujuk-ujuk ditawari seperti itu. Kalaupun mau begitu, gimana mekanismenya? Pengawasannya bagaimana? Karena itu sangat merusak menurut saya. Dan ketika pemilihan langsung dibiarkan, kita pada akhirnya juga nggak memilih yang terbaik. Gitu. Tapi bagaimanapun kalau saya disuruh memilih di antara kedua, tetap aja saya memilih yang langsung. Seperti kata Bang Ade tadi. Saya lebih memilih ya rusak-rusaklah money politik, tapi minimal kalau ada minimal gini, kalau ada jadi perbaiki barang-barang iya itu nextnya kan. Iya. Itu dalam kondisi darurat gimana gitu loh. Minimal ada tokoh yang menurut kita bekerja bagus gitu, kita bisa pilih. Misalnya Deddy Mulyadi, saya anggap bagus dia kerja. Ahok misalnya bagus kerja, minimal bisa dipilih langsung. Nah itu orang-orang ini yang ketika di level atas nanti bisa juga kita tunjuk sebagai presiden gitu loh. Oke. Sedangkan kalau
pemilihan perwakilan, bayangkan dulu kan bisa Gus Dur aja bisa dianulir waktu itu meskipun terpilih ya. Karena memang yang sangat berkuasa waktu itu memang DPR. Tapi Mas Kejito, apa menurut kamu yang mendorong Pak Prabowo ingin menerapkan ide atau usulan itu? Ya. Kan ini kan ide yang muncul dari seorang presiden nih. Betul. Ya kan? Oh, Ya. DPRD dibanding kosnya mahal, ya udah kepala daerah dipilih oleh DPR. Menurut kamu apa yang dipikirkan Pak Sebenarnya Prabowo? itu kan narasi lama ya. Sejak dulu saya tahunya itu ya. Bahkan dulu ada narasi kembali ke UUD 45 asli ya waktu itu. Kan saya di timnya Pak Jokowi waktu itu kan. Narasi sebelah, narasinya timnya Pak Prabowo. Selalu begitu. Dipilih langsung lah, terus ada kembali ke UUD 45 asli. Jadi memang apa ya, seolah-olah itu seperti nostalgia lah. Karena kalau dipilih langsung itu kan seperti zaman dulu itu kan enak, nggak ribut di bawah gitu loh. Segala sesuatu bisa ditentukan oleh kelompok elit yang menurut pendapat orang-orang elit ini, kelompok elit inilah yang memahami arah bangsa ini gitu loh. Kalau diserahkan ke kelompok bawah ribut, nanti ada polarisasi, memang efek negatifnya banyak. Dan saya nggak tahu ya apa pertimbangannya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sendiri kan bukan satu figur ya, pasti ada orang-orang di belakangnya, di balik dia itu yang memberikan masukan, ini sebaiknya begini, ini sebaiknya begitu. Nah, langkah terakhir ya terserah pada masyarakat sebenarnya. Kalau mereka memang mau menerima ini sebagai pilihan tidak langsung, resikonya akan seperti itu. Bang Ade gimana? Tapi saya rasa ya, saya nggak tahu apakah sudah ada ya sebuah survei yang dilakukan untuk bertanya kepada publik, kepada masyarakat. Kalau mereka harus memilih, apakah mereka sebaiknya memilih pemilihan langsung atau pemilihan melalui DPRD? Kalau masyarakat pasti langsung. Saya duga langsung. Saya duga ya. Iya. Bahkan saya percaya, saya yakin. Iya. Karena memang buat masyarakat, ini bukan soal itulah satu-satunya kita untuk yang bisa dimiliki oleh kita, tapi ya biar gimana pun kan kita misalnya sekarang kita memilih Prabowo nih. Iya. Prabowo terpilih secara langsung. Kita yang memilih dia. Jadi kita akan bilang sama partai-partai yang lain yang mungkin nggak memilih dia. Taruhlah sekarang, kalau sekarang kan memang koalisi partainya sendiri kan gemuk ya. Tapi taruhlah menangnya sebetulnya hanya 51-49%. Dan partai yang memilih Pak Prabowo-nya misalnya adalah justru partai-partai yang taruhlah PDIP itu memilih Pak Prabowo. Tapi kan saya tetap memilih, kita tetap sudah memilih orangnya. Jadi walaupun partainya barangkali tidak memilih dia, partai terbesar tidak memilih dia, tapi kan kita memilih orangnya. Dan orang ini adalah Pak Prabowo atau dulu Pak Jokowi atau dulunya lagi Pak SBY. Menurut saya bahwa kita yang memilih dia, biar gimana pun nih, bukan kita merasa bahwa kita jadi punya hak untuk meminta pertanggungjawaban dia ya. Tapi paling tidak kita merasa itu memang presiden kita. Jadi menurut saya, kalau ada ditanya kepada masyarakat, saya duga keras masyarakat luas akan menjawab mereka akan memilih pemilihan secara langsung, bukan melalui perantara anggota DPR. Saya secara pribadi juga mengusulkan pemilihan langsung dibanding dipilih oleh DPRD. Ini pembicaraan teknis. Soalnya begini Bang, saat pemilu 2024 kemarin, itu kan kita memilih anggota DPRD itu gabung sama DPR RI, gabung juga sama presiden. Jadi ketika pemilihan itu terjadi, fokus masyarakat itu adalah fokus kepada presiden. Fokus kedua, fokus kepada DPR RI. Fokus ketiga baru kepada DPRD. Sehingga kertas suara itu terlalu banyak untuk dilihat. Ketika pemilu terjadi, misalnya sama polanya, dan mereka memilih DPRD yang pilihannya sudah sangat pusing karena kertasnya terlalu banyak, dan DPRD yang bingung tadi mereka tusuk yang mana, terus pada akhirnya menentukan kepala daerah, itu kan jadi rasanya jauh tuh. Hubungan antara masyarakat satu kota atau satu kabupaten dengan kepala daerahnya menjadi jauh. Sehingga menurut saya juga nggak tepat kalau misalnya DPRD memilih kepala daerah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin tuh ada juga usulan semacam ini Mas Kejito. Kalau misalnya DPRD-nya itu nanti menentukan kepala daerah, bupati atau wali kota, gubernur dari provinsi-provinsi dipilih langsung aja sama presiden. Karena kan yang megang teritorial itu bupati atau wali kota, sedangkan gubernur hanya administratif, perpanjangan tangan dari presiden. Kemarin gitu juga, gimana menurut kamu terkait dengan gubernur? Ini kan rencananya nggak lewat DPRD nih. Kalau bisa gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, kamu gimana melihat? Ya sebenarnya
kalau gubernur ditunjuk langsung oleh presiden itu juga apa ya, agak kurang pas ya menurut saya, karena gini loh, setiap daerah itu kan unik ya, dan setiap daerah itu nggak bisa diwakili oleh otomatis oleh kekuasaan pusat gitu. Misalnya Bali, mereka yang dipilih di sana tentu orang-orang yang menurut masyarakat Bali itu memang paham situasi di Bali, itu yang pertama. Yang kedua, dengan menunjuk langsung itu juga menurut saya itu kembali kepada tatanan lama ya, bahwa segala sesuatu akhirnya terpusat gitu loh. Nah, ini juga bahkan menurut saya yang perlu dikembalikan itu kekuasaan di masing-masing daerah ya, karena selama ini karena ada pemilihan langsung, kekuasaan gubernur itu malah terbatasi. Seperti kata Belmondo tadi, gubernur itu hanya kepanjangan tanganan dari pemerintah pusat. Lalu mestinya kan nggak gitu kan. Gubernur mestinya punya kuasa lebih untuk mengatur kepala daerah di bawahnya. Tapi selama ini nggak begitu yang terjadi. Makanya kan ada semacam kebuntuan ya ketika gubernur punya program dalam hal ini untuk meloloskan juga kepentingan dari pemerintahan pusat, itu terhambat di daerah, di kabupaten, di kota dan seterusnya. Karena masing-masing memang punya power, masing-masing dipilih langsung oleh masyarakat gitu. Nah, ini kan yang menjadi kendala ya, pada akhirnya saling menyandera. Gubernur akan menahan dana yang dialokasikan ke daerah kalau memang mereka membandel gitu ya. Ya udah tahan aja dananya, nggak diturunin. Karena kamu bandel sih gitu kan. Paling itu senjata mereka. Karena memang nggak bisa memberikan vonis, nggak bisa memberikan hukuman kepada kepala daerah yang membandel. Misalnya ada jalan rusak nih, tanggung jawab kabupaten. Ketika seorang gubernur turun, udah jalan ini rusak, Pak Bupati ini kapan diperbaiki? Bupatinya ngeles itu nggak bisa maksa gitu. Akhirnya ya diambil, udahlah saya ambil provinsi, saya bangun sendiri. Kan gitu pada akhirnya. Nah, ini yang terjadi di banyak daerah ya, di mana ada raja-raja kecil yang membatasi kewenangan gubernur, bahkan kewenangan pusat. Nah, ini yang perlu disusun ulang menurut saya, bukan perkara malah gubernur ditunjuk oleh pusat, kan selama ini sudah mewakili pusat gitu. Ditunjuk pun oleh pusat tuh nggak akan menambah kewenangan, justru sebaiknya ditata ulang ini aturannya, cara mainnya. Tapi kan begini juga, ini terkait dengan gubernur dulu ya Bang. Gubernur ini kan kadang dia menang menjadi gubernur, mungkin ada perbedaan partai politik di sana. Misalnya presidennya dari Gerindra, gubernurnya dari PDI Perjuangan. Sehingga hubungan antara pusat dan daerah itu menjadi clash. Karena dalam tanda kutip perbedaan partai politik, sehingga ada ide muncul, ya udah presiden nunjuk gubernur aja, sehingga program daerah dan pusat menjadi terhubung dengan baik. Nah, di satu sisi orang juga banyak melihat begini, wah, lama-kelamaan Indonesia kembali menjadi sistem sentralisasi nih. Semuanya terpusat. Nggak desentralisasi lagi. Bang Ade ini kan orang yang hidup panjang ke belakang maksudnya. Orang yang pernah mengalami rasa-rasa sentralisasi. Bang Ade gimana melihatnya, Bang? Ya cuma sentralisasi di masa Soeharto ya lain lah ya. Kan ada Soehartonya kan. Tapi saya merasa, saya setuju ya sebenarnya kelihatannya paling tidak saya menduga ya, gagasan ini lebih dikarenakan kepraktisan aja. Ingin semua dijalankan secara lebih murah, praktis gitu ya. Daripada harus ada pemilihan gubernur lagi, bupati lagi, wali kota lagi. Pilkada lagi gitu ada pilkada lagi, mending udah deh. Kan kalian udah milih anggota DPR. Pemilu aja nggak usah ada pilkada gitu ya. Iya, nggak ada pilkadanya. Pileg aja gitu ya. Betul, pileg aja. Cuman menurut saya demi kepentingan kita bersama, barangkali itu adalah harga yang terpaksa kita bayar. Ya. Kerumitan, kerepotan, kemahalan itu. Karena kalau menurut saya, sebetulnya saya dengar juga dari pembicaraan Anda tadi, sebetulnya yang jadi masalah adalah apakah kita bisa percaya dengan pilihan yang dilakukan oleh DPRD. Atau kalau misalnya kita bicara tentang presiden dan DPR, apakah kita bisa percaya pada pilihan DPR terhadap presiden? Ya. Nah, jadi kuncinya adalah seberapa percaya kita pada DPR dan DPRD. Yang saya lihat selama ini yang jadi masalah keras, saya dan Anda kan sudah pernah mengalami proses pencalekan kan, calon legislatif. Yang buat kita sebenarnya menjadi masalah utama adalah money politics. Ya kan? Ya. Jadi gini, kalau saja anggota DPR yang kita pilih itu adalah orang-orang yang memang kita percaya adalah orang-orang terbaik, bukan orang-orang yang membayar rakyat, itu orang-orang terbaik nih. Bayangkan bahwa masyarakat memilih orang-orang terbaik sebagai legislatif. Ya.
kemudian dia memilih wali kota, dialah yang memilih bupati, bahkan dialah yang memilih presiden misalnya. Saya rasa kita nggak akan terlalu keberatan. Karena kita sudah memilih secara benar nih, siapa yang duduk jadi anggota legislatifnya. Yang jadi persoalan sekarang adalah anggota legislatifnya tuh nggak beres. Anggota legislatifnya adalah orang-orang yang memperoleh posisi itu karena bayar duit. Sama aja. Kepada masyarakat. Ya kan? Jadi kalau orang bilang bahwa kelemahan pemilihan langsung apa tadi bupati, wali kota itu karena money politics. Ya. Sebetulnya lebih parah adalah money politics di tingkat legislatif. Dia yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Ya. Tapi dia ternyata tidak menjadi wakil rakyat. Dia menjadi orang-orang yang minta duit, menyebarkan duit dan kemudian meminta agar duit itu diganti dengan dukungan. Ya. Ini menurut saya adalah sebuah persoalan yang sangat serius di Indonesia, money politics. Nah, saya sempat belajar nih tentang money politics di berbagai negara lain. Ada nggak? Mungkin ada di beberapa negara yang level-levelnya masih kayak Indonesia. Tapi kalau di negara-negara industri maju, ya atau demokrasi maju, nggak ada tuh money politics. Kenapa? Karena ada penegakan hukum yang sangat kuat. Ada hukum yang mengatakan bahwa kalau Anda adalah calon legislatif, kemudian Anda membayar rakyat itu Rp500.000 agar dia memilih Anda, ketahuan nih, ya, ketahuan Anda tuh pertama. Kalau itu ketahuannya pada saat Anda masih mengikuti proses pemilihan, ya, Anda langsung dicoret namanya. Anda tidak bisa lagi menjadi seorang calon legislatif, ya. Kedua, kalau itu terjadi baru ketahuan, Anda udah terpilih dulu nih Bel, udah menang. Ternyata ada orang yang bisa menunjukkan bukti bahwa Anda bayar Pak Kajito ini. Yang terjadi adalah nama Anda sebagai anggota legislatif bisa dicoret. Dan itu ditegakkan secara sangat ketat, secara sangat disiplin. Jadi di negara-negara maju itu ada kepatuhan, ada perasaan bahwa kita memang nggak boleh main-main sama pemilu kita ini. Pemilu kita ini akan memilih anggota legislatif, akan memilih presiden atau tadi bahasa di dalam di film lagi di Amerika Serikat itu electoral college. Ini akan menentukan nasib kita semua nih, orang-orang yang kita pilih di sana, ya. Nah, kalau orang-orang yang duduk di sana itu duduk di sana bukan karena kualitasnya, bukan karena dukungan masyarakat yang real, ya, bukan karena itu tapi karena dia bagi-bagi duit, maka seluruh sistem kita ambruk. Dan saya setuju dengan itu. Maka menurut saya, kalau memang sekarang kita mau ingin memperbaiki sistem ini, kenapa kita nggak mulai dengan cara yang paling tanda petik sederhana? Cara yang paling sederhana adalah habisi yang namanya money politics. Anda mau ngomong sesuatu? Harusnya Pak Prabowo itu pidato bukan mengambil hak pemilihan langsung. Betul. Tapi dia harusnya pidato dengan ide untuk penegakan hukum terhadap money politik. Harusnya itu ya? Harusnya gitu, harusnya gitu. Tapi memang kalau Pak Prabowo sendiri saya yakin menang bukan karena money politics. Ya. Pemilihan karena apa Bang Gibran? Bukan. Nggak, pemilihan presiden tuh memang dari dulu pun kita nggak dengar bayar-bayar, nggak pakai duit, ya. Karena dia terlalu beyond untuk mungkin terlalu mahal kali ya, karena se-Indonesia harus dibayar semua kan. Kebanyakan. Tapi kalau masih wali kota gitu kan, kan masih jumlahnya bearable lah kata orang, masih bisa ditanggung. Tapi kalau pemilihan presiden hampir pasti nggak pakai duit, ya. Tapi anggota-anggota DPR, saya minta maaf nih, saya harus menyebut. Misalnya saja dari Gerindra yang duduk di dari Gerindra yang duduk di DPR. Saya nggak bilang semua, tapi sebagian barangkali pakai duit. Dari partai lain, dari Golkar, mungkin sebagian pakai duit. Nah, ini yang sebenarnya jadi mahal. Ya. Begitu juga di daerah. Anggota-anggota DPRD ya sama aja dengan anggota-anggota DPR. Bayar duit, baru dia bayar para pemilih, baru dia terpilih jadi anggota DPRD. Maka ini memang menjadi mahal. Seluruh proses kita bukan cuma mahal,
Yang terpilih pun adalah orang-orang tidak berkualitas. Sekarang kenapa kita enggak dengan jujur bilang bahwa dengan berkomitmen bilang Indonesia harus jadi lebih baik lah, Indonesia ini politiknya. Kita nggak bisa lagi membiarkan orang-orang yang duduk di posisi-posisi publik itu, apakah itu taruhlah kita mulai dari wali kota, bupati, anggota DPR, itu jangan sampai duduk di sana karena dia lebih berani bayar daripada yang lain-lainnya. Kayak saya aja kalau sekarang saya ditanya 2029 gimana? Masih mau maju nggak? Saya akan berpikir tentang maju, tapi kalau masih money politics, memang kerjanya harus keras banget. Karena kalau saya sih merasa saya cuma bisa menang lalu YouTube kayak gini. Ini nyolong kampanye nih sekarang. Memperkenalkan diri. Anda juga. Mas Kajito juga gitu. Iya, makanya jadi anggota DPR aja. Atau DPRD lah. Anda dikenal. Oke, Mas Kajito gimana Mas? Ini kata Bang Ade, kalaupun akhirnya ingin efisiensi cost, kan DPRD-nya juga nge-cost juga, ada cost-nya juga. Betul. Pun kalau ada cost yang dikeluarkan oleh kepala daerah, kan harusnya misalnya dia pakai money politik yang harusnya ke masyarakat, pindah kan money politiknya kepada DPRD, kan sama aja. Betul, sama aja. Nah, kamu gimana melihatnya? Kamu kan sangat realistis nih melihat sedekah-sedekah tadi. Nah, gimana? Menghalalkan lagi bahkan. Ya sebenarnya praktik money politik itu kan kalau antara langsung dan tidak langsung hasil-hasilnya sama seperti kata Bro Balmudo. Kalau langsung ya money politiknya di bawah, di rakyat, masyarakat, Kan. Kalau tidak langsung ya di wakil rakyat, malah lebih gede mungkin jumlahnya. Sedikit tapi lebih gede ininya nominalnya. Nah, mungkin money politics pertama adalah agar orang bisa menjadi wakil rakyat. Udah terjadi itu money politics. Terjadi. Nah, itu dulu. Kemudian memilih. Begitu dia udah masuk, kan harus milih nih. Nah, main lagi money politicsnya. Ya sekarang kan juga sama, Bang. Yang wakil rakyat juga money politik. Iya ya. Nggak, ya saya setuju bahwa sebetulnya juga money politics. Iya. Tapi sebetulnya harus diperangi ya money politicsnya. Ya ini yang agak susah ya, karena kalau kita lihat di kultur kita tadi yang saya ceritakan ormas keagamaan tadi, ada kebiasaan salam tempel, ada kebiasaan sedekah politik tadi, yang dianggap sedekah padahal itu jelas money politik. Gitu. Sedekah politik itu apa? Money politik tadi, Bang. Jadi dikasih amplop nih sedekah. Mohon doanya Pak. Dulu ada tuh Bang ketum partai yang suka ngasih duit. Siapa namanya? Ada ya? Ada dulu. Mungkin banyak. Yang dia ingat cuma yang terlalu bodoh bahwa dia mempertontonkan bagi-bagi duitnya. Ya, ada. Gitu. Jadi ada dua tipe memang di Indonesia ini. Yang pertama, kamu terkenal dulu jadi artis. Itu mungkin nggak pakai money politik karena dia udah terkenal. Pakai juga. Itu juga. Double berarti Pak. Iya, tapi mungkin nggak sebesar yang tadi yang nggak dikenal tadi ya. Iya. Nah, ketika terpilih orang-orang ini yang nggak punya kualitas, ya namanya artis gimana sih? Tahu apa sih mereka? Awalnya pelawak atau awalnya musisi, penyanyi, ngurus yang waduh ruwet-ruwet itu gimana? Ngurus ekonomi misalnya. Gimana coba? Kan nggak nyambung gitu loh. Dan mereka nggak paham juga soal itu. Nah, ini yang terjadi gitu. Begitu juga ada seorang pengusaha ketika dia terpilih dengan money politik, ya akhirnya dia gimana cara ngembaliin modal tadi. Dan itu yang terus terulang. Makanya saya setuju seperti kata Bang Adi, memang karena kultur kita juga menyetujui adanya money politik, maka satu-satunya jalan ada penegakan hukum, gak ada lagi. Gimana caranya supaya money politik ini berhenti? Penegakan hukum, ditegakkan aja setegas-tegasnya. Ya, tapi ada paradoksnya. Pak Prabowo selalu bilang, kita akan basmi koruptor-koruptor itu. Kita akan basmi orang jahat itu. Terus? Giliran ide pemilu, idenya pemilu tidak langsung. Kenapa idenya bukan pemberantasan? Ini kan paradoks sekali jadinya. Iya. Apa isi pikirannya sama apa yang diucapkan berbeda? Nah, kamu gimana tuh? Ini bukan saya ngomong, dia ya. Saya ngomong karena saya ini cukup berani ini, Pak. saya muda. Anak muda. Kalau kata Pak Prabowo, kritik saya karena kritik itu yang membangun bangsa. Ini sedang saya lakukan. Dan ini sebenarnya lebih menyindir ya. Ya memang sering ya kita dengar kalau Pak Prabowo sendiri kan juga ada paradoks dalam ucapan-ucapannya. Tapi saya melihat ini sebagai sebuah agenda ya. Ini kan seperti saya katakan tadi narasi lama sebenarnya, mengembalikan pemilu melalui perwakilan meskipun dari tahap bawah dulu ya. Mungkin kalau ini kan kayak pilot project kan, dilihat dulu berhasil gak nih? Berhasil, naik lagi mungkin gitu ya. Iya. Bisa jadi begitu. Kalau langsung diubah kan bisa jadi sasaran kritik. Karena kalau langsung yang menentang Pak Prabowo itu masyarakat, bukan politisi.
Karena bagi masyarakat itu ladang ini loh. Kapan lagi kita dapat pesta rakyat sebenarnya aja ini. Dapat money politik tadi gitu loh. Dan ini yang Itu terjadi. goblok tapi. Goblok Kalau memang. pakai istilah Panji Pragiwaksono, itu goblok banget. Kok Dan itu bisa? sampai di kampung-kampung, Bang. Bahkan pemilihan kepala desa ada di daerah Sumatera, saya pernah di sana 3 tahun kan. Kan kalau di Sumatera itu kan nggak pakai pemilihan itu kan. Mereka sampai mengadakan itu, Bang. Mengadakan pemilihan dengan menggunakan money politik. Jadi kepala desa itu diberikan bengkok istilahnya kan kalau di Jawa. Di Sumatera kan nggak ada. Jadi dibikinlah sebuah kesepakatan bahwa ini tanah desa dan ini yang mengelola adalah kepala desa. Dan siapapun yang ingin jadi kepala desa harus bayar ke masyarakat lewat pemilu tadi. Akhirnya tradisi Jawa tadi dibawa ke Sumatera di daerah Trans, Bang. Dan terjadi begitu lagi gitu loh. Nah, ini kan kultur kita sebenarnya dan ini nggak bisa diubah. Ketika dilarang, mereka akan marah. Ini cara kita untuk panen ya kayak kalau pemilu begini, kalau pemilu kan mereka nggak inget sama kita. Kembali lagi begitu. Padahal kan nggak boleh sebenarnya kan. Iya. Nah, ini yang harus kita gimana caranya? Saya juga sebenarnya cukup putus asa ya dengan kondisi Indonesia ini. Kalau money politik merajalela. Sedih juga mendengarnya sampai putus asa, Ini Mas anak Agus. muda. Anda Terus ngomong terang. sama anak muda. Gimana sih? Terus terang putus asa dengan kondisi masyarakat ini. Ketika kita akan dikembalikan, ya mungkin salah satu tujuannya Prabowo untuk mengatasi ini. Mungkin ya, saya nggak tahu, saya bukan orang istana. Salah satu tujuannya itu untuk mengatasi money politik gitu loh. Kan Prabowo sering dengan jargon-jargon yang ini kan, memberantas korupsi tadi disebutkan. Dan suap, ini termasuk suap kan. Nah itu mungkin. Nah makanya kalau dikembalikan ke pemilihan perwakilan, salah satu tujuannya itu. Tapi itu pun tidak, yang bawah mungkin selesai, tapi yang atas kan lebih gede, lebih gila lagi. Nah, tapi gini, saya akan mempertanyakan kalau itu argumennya. Karena begini, yang dihilangkan cuman money politics pemilihan wali kota dan bupati. Ya. Pemilihan anggota DPRD-nya Tetap. Justru sumber masalah di DPRD itu, di DPR itu, di wakil rakyat itu kan. Kan nggak bisa kalau DPRD ditunjuk, Bang. Enggak, maksud saya justru karena itu. Jadi itu tidak untuk menyelesaikan masalah money politics. Iya. Itu masalah kepraktisannya, mau cari gampang, mau cara lebih murah. Ini teknis aja gitu ya. Nih kan kalau kita lagi bicara anggaran, apa nih yang bisa kita delete, apa yang kita bisa hilangkan nih. Iya. Oh ini nih pemilihan wali kota bisa dipermurah, pemilihan bupati bisa dipermurah. Tapi yang lain nggak ada perubahan, nggak banyak jadi perubahannya. Oh, kalau main hitung-hitungan perubahan tuh jadi Ceritanya kan kita mau ceritanya itu dilakukan dalam rangka efisiensi. Iya. Nah, apa nih yang harus dicoret? Nah itu pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati. Hanya itu, ya. Begitu juga dengan money politics. Money politics yang bisa kita cegah cuman money politics dari calon wali kota, calon bupati. Calon anggota DPR gimana? DPRD gimana gitu ya? Anggota DPRD gimana? Dan itu angkanya luar biasa. Kita kan udah sering dengar ada orang-orang yang akhirnya kehilangan kewarasan. Gila. Gara-gara kalah. Oh iya. Iya. Kan kita kalau orang-orang yang nggak kenal apa yang sesungguhnya terjadi akan bilang, ya ikhlas aja lah. Dalam hidup itu ada menang, ada kalah. Iya, kalau pertarungannya fair. Kalau fair, ini kan nggak fair. Misal gue udah keluar duit misalnya 5 miliar, yang menang yang 6 miliar. Orang-orang gila yang ikut pemilu membuktikan bahwa dia mengeluarkan uang banyak untuk melakukan money politik. Money politics jelas. Jatuh miskin, jual rumah, jual mobil, jual segala macam. Itu betul-betul nggak beres. Itu yang menghancurkan politik kita. Dan setelah begitu pun, akhirnya ketika dibiarkan di money politics, yang menang memang yang berani bayar mahal tadi. Betul. Ya nggak semua seperti Anda bilang. Iya. Mungkin ada artis yang menang karena dia nggak keluar duit, cuman orang kenal dia nih. Ya. Contohnya Komeng. Contohnya Komeng. Iya. Untung Komeng DPD. DPD. Nggak banyak perannya. Iya. Kita bisa nyebut artis-artis yang lain nih di sini yang kan ada artis yang lucu tuh yang datang ke daerah dengan menggunakan apa? Gimana, Bang? Di pas banjir kemarin baju anti peluru itu. Ferel. Saya nggak mau sebut namanya. DPR PAN itu, Bang. Kayak baju. Nggak, maksud saya kok bisa segitunya ya anggota DPR? Ya karena dapat
posisi DPR-nya juga nggak jelas kenapanya. Tapi kembali ke tadi, menurut saya benar yang Anda bilang. Pak Prabowo barangkali perlu mikirin jangan cuma yang soal pemilihan tidak langsung. Yang harus segera dibenahi adalah money politics. Ya, money politik. Dan di satu sisi kalau kita perhatikan juga terkait dengan, kan kalaupun ada mekanisme baru terhadap pemilihan bupati atau wali kota, tentu harus ada undang-undang baru. Undang-undang pemilu, pilkada, pileg yang baru. Atau orang menyebutnya sekarang undang-undang paket politik untuk 2029-2034. Apalagi sekarang kan MK udah ngeluarin jaraknya 2,5 tahun. Apa tuh? Antara pemilihan daerah sama nasional ya kemarin ya. Pernah diputusin yang kemarin, Bang. Gitu-gitu. Jadi kan, tapi kan belum tahu nih polanya gimana. Presiden threshold juga belum tahu polanya gimana. Parliamentary threshold belum tahu polanya gimana. Makanya ada undang-undang paket politik. Salah satu isunya tadi adalah bupati atau wali kota dipilih oleh DPRD. Tapi di satu sisi, selain dari ucapan Pak Prabowo terkait usulan atau ide itu, yang harus kita sadari juga adalah Pak Prabowo ini presiden eksekutif. Dan yang punya hak untuk menyusun undang-undang paket politik tadi itu adalah DPR. Dan kalaupun Pak Prabowo setuju dalam hal ini adalah Gerindra nggak bisa sendirian. Pasti Gerindra menyusunnya dengan beberapa pihak yang setuju dengan usulan ini, kan ada juga yang menolak gitu. Jadi kalaupun terjadi benar apa yang terjadi isu saat ini, itu kan pasti disusun bersama-sama oleh partai politik. Ya kita tandain aja. Ada Gerindra di sana misalnya, ada Golkar di sana misalnya, ada Nasdem di sana misalnya. Mungkin ada PAN di sana misalnya. Saat ini misalnya PSI belum menentukan sikap apapun, PKS masih menimbang, buruh nggak setuju, PDI Perjuangan nggak setuju, kita kan bisa lihat mana yang setuju, mana yang nggak setuju. Atau jangan-jangan nggak setuju tapi menikmati juga. Nah, maksud saya adalah walaupun ini menjadi usulan Pak Prabowo, di satu sisi kita juga harus lihat kalau misalnya DPR juga punya peran. Apakah ide ini akan direalisasi oleh para pimpinan partai politik? Tapi sepertinya usulan ini bakal disetujui karena masuk dalam Kim-Plus tadi, Bang, masuk dalam koalisi besar. Kan saat ini semua pimpinan partai politik atau partai politik sangat condong dengan Pak Prabowo. Apa yang dikatakan Pak Prabowo, apalagi Pak Bahlil langsung setuju, siapa setuju gitu. Sehingga kayaknya usulan tidak langsung bisa menjadi mungkin, Bang. Walaupun society atau sipil beranggapan kayaknya jangan deh, tapi nggak ada pilihan. Karena pada akhirnya semua dipegang oleh DPR, begitu Mas kayak gitu. Kamu gimana melihatnya, Mas? Ya, kalau feeling saya emang begitu ya. Kalau ini diputuskan oleh elit, pasti setuju. Karena ini menguntungkan mereka gitu. Mereka akan sangat powerful kalau pemilihannya lewat perwakilan. Jadi pemilihan wakil rakyatnya mungkin juga lewat money politik ya pemilihan ini. Tapi ketika mereka sudah terpilih, parpol akan sangat powerful untuk menentukan memilih wali kota, memilih gubernur, memilih bupati, sorry ya. Bahkan nanti next mungkin dinaikkan levelnya jadi memilih gubernur, bahkan mungkin memilih presiden. Nah ini yang kalau saya lihat tanda-tandanya ya kalau memang itu dinyatakan oleh Pak Prabowo itu mungkin sudah dibahas di internal koalisi bahwa ini akan segera dijalankan. Dan ini menurut saya memang agak riskan, agak miris ya. Kita sayangkan kalau itu sampai terjadi karena kita akan mundur lagi. Salah satu perjuangan reformasi pemilihan langsung gitu loh. Salah satu yang benar-benar kita perjuangkan dulu. Itu salah satunya. Dan ketika itu dikembalikan lagi, lah apa gunanya kita melakukan reformasi yang mati banyak orang mahasiswa itu? Apa gunanya kita berdarah-darah? Apa gunanya kita melewati fase yang sangat kritis waktu itu? Kalau ujung-ujungnya balik lagi ke sana gitu loh. Maka menurut saya mungkin ini memang nggak genuinnya Pak Prabowo ya. Mungkin ini kan bahasan parpol, plus ada bisik-bisik mungkin dari Zulhas, Pak ini Pak, atau mungkin Bahlil, Pak ini Pak, ya kita nggak tahu kan siapa yang bisikin gitu. Akhirnya muncul narasi semacam ini dan berhubung Pak Prabowo adalah core-nya di situ saat ini, Pak Prabowo dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh. Kalau dulu Pak Jokowi kan, sekarang suaranya Pak Prabowo sangat berpengaruh menurut mereka. Makanya tokoh-tokoh parpol ini akan sangat setuju jika itu direalisasikan karena memang suara batin mereka meskipun sangat bertentangan dengan suara batin masyarakat secara umum. Kira-kira gitu. Ya, dalam hal ini memang perlu sangat dipertimbangkan bahwa ini akan menghancurkan reputasi Pak Prabowo. Ya. Ini akan menjadi salah satu isu yang akan terus dibawa, akan diulang-ulang untuk menyatakan bahwa
Pak Prabowo itu pada dasarnya bukan orang yang berkomitmen untuk memperjuangkan demokrasi. Saya tidak percaya itu. Saya percaya bahwa Pak Jokowi itu, Pak Prabowo itu, walau bagaimanapun, barangkali komitmen dia terhadap demokrasi itu dengan catatan ya. Dia selalu bilang bahwa kita nggak mungkin menerapkan demokrasi seperti yang dijalankan di Amerika Serikat. Kita tuh, saya lupa istilah yang dia gunakan. Demokrasi ala Indonesia. Ya demokrasi ala Indonesia lah kira-kira ya. Kita belum siap lah untuk yang memang bangsanya itu masih tidak sepenuhnya bisa diandalkan rasionalitasnya kan, akal sehatnya ya. Dan itu benar saja, tapi kalau ini sampai dia nyatakan terus, dia perjuangkan terus, maka orang akan menganggap bahwa ya Anda tuh emang nggak percaya sama demokrasi. Ini adalah sebuah perjuangan yang kita peroleh, atau pemilihan langsung itu adalah hasil dari perjuangan panjang yang kita peroleh dengan berdarah-darah, dan Anda sekarang mendelete-nya, menghilangkannya hanya karena alasan efisiensi, agar lebih murah, agar lebih mudah. Padahal harga yang kita atau hadiah yang kita peroleh dari pemilihan langsung jauh lebih besar. Bapak sendiri dipilih melalui pemilihan langsung, misalnya begitu kan? Ya. Nah, jadi menurut saya ini bahaya. Ini akan diangkat nih oleh kelompok-kelompok anti pemerintah, anti Pak Prabowo, untuk mengatakan bahwa sudah jelas dia tidak punya komitmen terhadap demokrasi. Karena itu menurut saya perjuangan yang lebih masuk di akal dilakukan sekarang adalah kembali ke tadi, gimana caranya agar kita punya sebuah sistem politik yang zero tolerance, bertoleransi nol terhadap money politics. Money politics itu yang harus dihabisi dulu. Saya mau bilang yang kayak tadi saya pernah nyatakan. Taruhlah sekarang kita sudah bisa percaya pada anggota DPR kita ya. Yang sudah kita pilih itu adalah orang-orang yang memang kita pikir orang-orang terbaik. Nah, kalau akhirnya diambil keputusan setelah kita memperoleh DPR yang semacam ini, mereka memutuskan bahwa pemilihan tidak dilakukan secara langsung, mungkin kita masih bisa lebih menerimanya dan mengatakan ini sudah diambil oleh sebuah DPR yang memang kita sama-sama pilih. Kalau yang sekarang kan DPR yang kita pilih itu bukan kita pilih karena hati kita itu mengatakan dia yang terbaik. Nah, jadi dalam waktu sekarang 2026 Bang Hari. 2026. 2 tahun baru. 3 tahun lagi. 2029 kan 3 tahun. Iya. Nanti dalam 3 tahun itulah dibangun kepercayaan terhadap, misalnya tadi, mungkin nggak di Indonesia money politics itu dihilangkan? Kalau saya percaya mungkin. Tapi sulit sekali, Bang. Sulit. Ya. Nah, karena itu saya bicara tentang 3 tahun. Ya. Ya. Kalau cuman tahun depan gitu ya, atau bulan depan, ya berat lah ya. Tapi orang harus ada sosialisasi, harus ada apa namanya, literasi lah, edukasi untuk mengatakan bahwa kenapa money politics itu bahaya buat Anda. Jadi walaupun Anda bilang ini adalah masa di mana kita memperoleh hadiah yang sangat besar, ya, tapi kemudian Anda akan memperoleh anggota DPR, Anda memperoleh wali kota, memperoleh bupati, memperoleh gubernur, memiliki presiden, memiliki anggota DPR yang sampah. Jadi sekarang kita memberi kesempatan buat Anda untuk mengambil keputusan untuk diri Anda sendiri. Tapi itu butuh pendidikan, butuh sosialisasi. Di ujungnya baru ada penegakan hukum yang tegas pada tahun 2029 nanti. Aturannya dibuat dari sekarang. Ya. Kalau itu terjadi, saya pikir akan jauh lebih murah dan mudah. Efeknya lebih besar gitu. Efeknya lebih besar. Orang nggak usah perlu keluar duit lagi. Partai-partai, kan sekarang partai-partai itu bahkan ini tidak terjadi di PSI, alhamdulillahnya ya. Jadi kalau Anda mau jadi anggota DPR nih, Anda melamar ke salah satu partai yang terkenal, bayar, dia akan bilang kamu bisa sediain berapa? Saya gratis. Kita gratis. Itu PSI, kamu jangan ngomong PSI. PSI itu gratis. Gratis bener, gratis asli. Betul, semua. Iya. Nggak ada yang bayar. Tapi berapa banyak partai yang bisa seperti PSI? Ini partai-partai yang sudah di parlemen, katanya semua ya begitu.
Nah, jadi kita selesaikan di sananya dulu. Hmm. Jangan soal pemilihannya oleh rakyat atau oleh anggota DPR. Oke. Jadi memang kalaupun melihat persoalan ini, lihatlah persoalan money politiknya itu yang harus diselesaikan. Itu yang pertama-tama. Ya, saya meyakini kalau misalnya Pak Prabowo itu mudah saja untuk membasmi money politik. Kalau mau. Kalau mau. Kenapa? Karena MBG aja bisa kok untuk seluruh rakyat anak Indonesia, masa membasmi money politik yang bisa kita hitung jumlah anggota. Bang, kalau kita hitung jumlah anak sekolah sama jumlah anggota DPRD, lebih banyak anak sekolah dikasih makan. Jadi untuk membasmi yang nggak banyak ini, apalagi yang suka beri money politik, kan angkanya sebenarnya lebih kecil dibanding jumlah penerima manfaat MBG. Ini nih yang money politik sini. Iya bang, canggih. Siapa yang akan terkena langsung? Orang-orang yang sebetulnya nggak berkualitas, tapi punya duit, dan dia merasa dengan duit itu dia bisa membeli suara. Ini akan mampus. Itu usulan dari kami Pak Prabowo. Terima kasih banyak Mas Kajito, terima kasih banyak Bang Ade Armando. Sampai jumpa pada podcast pada pembicaraan bocor kasar selanjutnya. Ini podcast. Oh, podcast ya, podcast. Benar. Bocor kasar selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.